Halo guys, ini merupakan part 2 daripada pengisian OSS tipe badan. Nah, bedanya hari ini tuh OSS tipe badan yang non UMKM atau KBLI-nya itu di atas 10 miliar modal dasarnya. Apa sih contoh KBLI di atas 10 miliar itu? Yang pertama itu ada jasa konstruksi, yang kedua itu perusahaan besar atau perdagangan besar yang tipenya makanan. Pokoknya yang tipe-tipe besar itu nggak bisa dia tipe yang UMKM. Nah, dia harus pakai akun non UMKM kayak begini. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal ngasih tahu cara ngisi OSS tipe badan non UMKM ini. Nah, ada dua tipenya di sini, yaitu pertama beresiko rendah sama beresiko menengah tinggi, yang bakal gue bagi dua part di video ini. Nah, nggak lama-lama lagi, maka gue bakal jelaskan satu persatu di part pertama, yaitu pengisian OSS tipe badan non UMKM yang beresiko rendah. Selanjutnya nanti gue bakal step selanjutnya itu lanjut ke yang tipe menengah tinggi untuk pemenuhan sertifikat standar. Oke, kita masuk ke website OSS-nya. Nah, ini kan pasti tampilan awal daripada website OSS nih. Nah, seperti biasa kita pertama pasti klik masuk di sini. Kita klik masuk, nanti bakal kalian timbul tuh kayak gini. Pakai username dan password, kemudian captcha yang masuk ke email kalian, karena pergantian hak akses itu udah masuk ke email. Itu yang pertama. Yang kedua, kita klik perizinan berusaha, maka dia akan muncul permohonan perubahan pengembangan. Nah, kita klik permohonan baru. Setelah kita klik permohonan baru, maka kita harus mengisi data usaha yang kita harus isi di sini. Ada data usaha yang muncul secara otomatis nih, 6. Kemudian ada data usaha yang tidak muncul secara otomatis, kita harus isi sendiri. Maka kalau ini data yang secara otomatis ini tidak muncul, kalian harus email ke OSS, karena banyak kejadian nama PT-nya nggak muncul, jenis badan usahanya nggak muncul, itu kalian email ke OSS untuk perbaikan data kalian yang ditarik dari AHU. Itu yang kalian harus isi di sini. Nah, ini 10 hal yang mesti kalian isi. Nah, ini kalau ini muncul secara otomatis, itu step kedua. Step ketiga, akan muncul modal di sini, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Itu diisi sama notaris melalui AHU. Kita cuma narik data doang di sini. Yang kita mesti isi itu di sini tuh modal disetor dalam bentuk lain. Kalau emang punya, silahkan diisi aja. Kemudian sistem akan menampilkan data berupa data dasar pembentukan badan usaha, kemudian data pengurus, data pemegang saham, data dan maksud tujuan. Ini nggak bisa diisi ya, karena ini ngambil langsung dari AHU dia. Itu jelas tuh, karena kita nggak bisa utak-atik, ini diinput langsung sama notaris. Kalau di sini data dan maksud tujuan yang lain pun nggak sesuai, kalian bisa email OSS, karena gue beberapa kali ngakses untuk PT gue tuh data maksud dan tujuannya hilang, pemegang sahamnya hilang, terus dasar pembentukan usahanya itu hilang. Gue bisa tuh lancar ketika nge-email mereka, kemudian data gue tuh kembali gitu. Kemudian kita setelah merasa hal tersebut cukup dan lengkap, kita klik simpan dan lanjutkan. Kalau udah diklik simpan dan lanjutkan, oke, mari kita masuk ke data usahanya. Pertama kita tambah bidang usahanya dulu. Setelah tambah bidang usaha, nanti bakal muncul kayak gini. Kita klik jenis kegiatan usaha itu KBLI. Nah, bidang usahanya apa, kemudian lingkupnya seluruhnya. Ini KBLI. KBLI ini kan ini non UMKM ya, itu di atas 10M. Kayak jasa perdagangan besar, kemudian konstruksi dan lain sebagainya, itu masuknya di sini. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, ketika kita sudah klik simpan, kemudian di sini, nah di sini yang membedakan antara UMKM dan non akun UMKM, badan UMKM sama non UMKM. Yang berbeda itu di sini pengisian petanya. Nah, peta di sini kalian harus milih 3 wilayah kerja: daratan, hutan, atau laut. Nah, nanti kalian itu disuruh isi apa? Isi peta berupa poligon SHP yang ada di video gue tuh. Gue udah pernah buat itu. Nah, setelah itu kalian harus isi lokasi nih, semua kalian tulis nih. Ntar di sini ketika kalian isi itu, kalian diminta ngisi tipe gambar nih, poligon, longitude, latitude. Nah, itu nanti keisi semua. Ada kok di video gue udah pernah buat itu peta poligon SHP. Nah, itu nanti kalau kalian udah punya itu, otomatis ini keisi semua kecuali alamat, provinsi, kabupaten, kota, sama kode pos. Nah, karena yang lainnya itu nanti keisi sendiri gitu. Nah, kalau kalian udah isi semua tadi, kemudian kalian harus cek RDTR,
dan kegiatan. Nanti muncul nih di sini, kalian bersinggungan kagak sama pembangunan pemerintah. Kalau bersinggungan tuh nanti kalian disuruh pindah tuh, nggak bakal disetujuin. Maka cari yang nggak bersinggungan di sini. Nah, luas lahan yang disetujui. Nanti di sini ada luas lahan yang disetujui, ada yang nggak disetujui. Bangunannya itu berapa, sama koefisien lantainya itu berapa, 2 lantai misalkan. Itu ketika kita cek RDTR dari bangunan kita. Kemudian kita harus isi modal untuk usaha kita, diisi aja semua. Kalau emang kalian punya modal di sini pembelian pematangan tanah, bangunan atau gedung, mesin, kemudian mesin peralatan impor, itu kalian isi kalau emang itu sesuai dengan kegiatan usaha kalian. Gitu. Kemudian kalau kita klik lanjut, maka di sini kita dapat resikonya. Kalau rendah pasti setelah kita validasi resiko di sini kita klik rendah. Kalau ini menengah tinggi, jadi dia nanti munculnya menengah tinggi, tergantung daripada KBLI yang kita pilih. Itu. Kemudian kita isi di sini kegiatan usaha, deskripsinya. Nah, ini diklik aja nanti nih. Kemudian tenaga kerjanya berapa, tenaga kerja asingnya berapa, jumlah tenaga kerja Indonesianya berapa. Kemudian setelah itu kita tambah produk atau jasa. Setelah kita tambah produk atau jasa akan muncul seperti ini. Nah, nih tambah produk atau jasa nih. Nah, ditambah produk atau jasa ini kita harus ngisi jasa kita itu apa, produk kita itu apa, dan produksi per tahunnya itu berapa sih. Itu kesimpulan dari produk tambah jasa. Kemudian kita harus lengkapi juga di sini, kita impor nggak sih, ada aktivitas impor nggak sih. Kalau ada aktivitas impor kita perlu API, akta pengenal impor gitu. Kemudian data BPJS perusahaan kita, iyalah masa udah non UMKM belum punya BPJS. Kemudian data wajib lapor ke tenaga kerjaan kita udah punya belum. Itu kalau emang udah punya semua, kalian checklist di sini, kemudian klik selanjutnya. Kalau udah kemudian klik selanjutnya bakal muncul kayak gini. Nah, ini kalau proses teman-teman itu untuk NIB rendah, maka dia berhenti sudah sampai sini. Tinggal disetujui saja sama pemerintah, kita klik proses perizinan berusaha gitu. Nah, kemudian nanti kalau emang ini rendah ya, dia itu langsung bisa cetak NIB, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah bisa cetak NIB, berarti itu teman-teman statusnya rendah. Nah, kemudian ada dokumen yang wajib dipenuhi kalau bukan rendah tuh. Nah, di sini adalah ada SPPL. SPPL apaan sih? Itu izin lingkungan. Yang teman-teman harus centang nih di sini. Kalau udah mau cetak NIB, teman-teman harus centang. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman harus centang semua untuk pemenuhan NIB kalian. Nah, itu bagian dari proses perizinan akun NIB yang posisinya tipe badan non UMKM yang rendah. Nah, di step kedua kali ini gua bakal lanjut ke yang tipe menengah sama tipe tinggi. Nah, oke, yang ini udah kelar. Oke, kita lanjut ke tipe non UMKM yang beresiko menengah tinggi. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk cetak NIB tadi. Nah, caranya adalah yang pertama, kita klik dulu perizinan berusaha. Setelah kita klik perizinan berusaha, kita klik permohonan persyaratan. Setelah kita klik permohonan persyaratan, maka akan muncul kayak gini, yang tadi kita proses tuh. Nah, kita klik proses pemenuhan standar persyaratan. Setelah kita klik, maka kita harus melengkapi beberapa persyaratan yang diminta oleh OSS. Nah, itu bisa dari berbagai lembaga kita untuk minta izinnya. Nah, kemudian kalau udah punya semua, kita klik lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut, maka di sini akan ada dua proses. Pertama itu belum diproses, yang kedua itu persetujuan persyaratan kalau kita udah submit dokumen yang diperlukan. Nah, kemudian setelah diproses itu, kalau sudah terverifikasi dalam waktu 7 sampai 9 hari kerja, maka kita di sini diklik pasti telah terverifikasi. Nah, kemudian yang menengah tinggi tadi itu udah selesai. Nah, sekarang ini yang tingkat resikonya resiko tinggi. Nah, tingkat resiko tinggi itu sama aja tadi. Sama kayak tadi awal masuk, kemudian yang beda tuh ntar pas kita klik di sini dia tuh agak beda. Nah, dia tuh ada beberapa persyaratan yang harus kalian isi, misalkan AMDAL itu pasti karena udah menengah udah tinggi, jadi dia mintanya tuh AMDAL pasti itu di sini. Nah, atau beberapa persyaratan lain yang diminta oleh OSS berbasis resiko ini yang harus kita lengkapi.
Nah, kemudian sama aja sih, belum diproses, kemudian persyaratan persetujuan, kemudian kalau udah disetujui pasti begini. Kemudian setelah disetujui, kalian baru bisa cetak NIB kalian di sini. Nah, itu adalah cara untuk cetak NIB tipe UMKM, tipe non UMKM yang posisinya itu tinggi dan menengah tinggi. Nah, ini contoh NIB yang diterbitkan. Nih tuh, ini kalau dia pasti 3 lembar kalau untuk tinggi. Kalau menengah tinggi biasanya 2 lembar gitu. Oke, sekian dari gua untuk proses perizinan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya.